Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, seperti biasa di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, buat kalian yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah ada teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung rambut sensasinya ada aja. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham dengan sensasi-sensasi yang kalian rasakan, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kaliannya sudah mengerti, sudah paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dari sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gitu teman-temannya. Jadi biar kaliannya ngerti, biar kaliannya paham, silahkan kalian scroll-scroll saja video-video saya dari atas sampai ke bawah gitu teman-temannya. Karena pertanyaan-pertanyaan dan semua pembahasan tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sudah lengkap di akun saya ini. Kalian tinggal masuk aja ke profil saya, kalian klik aja foto profil saya, klik bagian video ataupun bagian reel. Nah, di situ kalian scroll saja sampai ke bawah. Di situ sudah disiapkan judul-judulnya. Kalian simak aja videonya, pelajari dan dipahami gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya bisa menjadi motivasi buat kalian, motivasi ataupun edukasi ataupun patokan ataupun panduan gitu teman-teman ya. Jadi apa yang saya share di situ adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, dan saya bisa sembuh. Kalau misalkan saya bisa, saya yakin kalian juga pasti bisa gitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya. Di sini saya sudah screenshotkan beberapa pertanyaan karena mungkin ini waktunya udah sore, ini udah mulai gelap teman-temannya. Mungkin hanya beberapa saja yang saya bisa bahas, yang bisa saya jawab. Semoga menjadi pencerahan gitu teman-temannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Kelayangannya yang paling aku tidak kuat bang. Sudah hampir 5 tahun kalau mau bepergian was-was terus. Was-was, gelisah, cemas. Nah ini teman-teman ya, sebenarnya untuk kelayangan ini memang sensasi paling awet. Kenapa saya katakan paling awet? Karena ini kelayangan itu adalah dampak teman-teman ya. Contohnya kalau misalkan untuk 5 tahun sebenarnya untuk asam lambung ya, 5 tahun itu sebenarnya sudah mulai sembuh. Sebenarnya ya harus sembuh karena saya saja cuma 2 tahun gitu teman-teman ya. Nah jadi gini, kalau misalkan kalian asam lambung itu kalian pas dikasih obat ya oleh dokter itu harusnya itu paling lama ya 1 bulan. Terus kalian menjaga pola makan paling lama 1 bulan juga sudah membaik gitu teman-teman. Nah karena kalian dihinggapi yang namanya anxiety disorder ataupun anxiety psychosomatic disorder, nah itu jadi putaran teman-teman ya. Jadi antara asam lambung ya medis gitu ya dengan psikis itu jadi putaran teman-teman ya, karena keduanya itu saling berhubungan gitu ya. Antara pikiran ya psikis dengan pencernaan itu adalah saling berhubungan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pencernaan kalian terganggu ya pasti pikiran kalian juga akan terganggu. Ketika pikiran kalian terganggu, pencernaan kalian juga akan terganggu gitu teman-teman ya. Nah jadi gimana caranya memutar lingkaran itu teman-teman ya. Jadi memutar lingkaran anxiety psychosomatic disorder. Jadi memutar lingkaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder. Jadi itu sebuah lingkaran ya ataupun putaran gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tangani salah satunya, biasanya nggak terlalu berpengaruh gitu teman-teman ya. Jadi kita itu harus menangani keduanya. Nah jadi untuk kelayangan sebenarnya itu dampak. Kalau misalkan yang pertama ya, untuk kelayangan itu yang pertama mungkin dari kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Misalkan orang yang terkena gangguan asam lambung itu biasanya memantang banyak makanan gitu teman-teman ya. Nah itu juga bisa jadi faktor pertama ataupun penyebab pertamanya.